Selamat berjumpa kembali teman-teman, bersama saya Anto di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini izinkan saya kita membahas mengenai Wikipedia offline. Nah, pada umumnya kita ketahui bahwa untuk mengakses Wikipedia tentu kita membutuhkan koneksi internet atau jaringan data. Nah, tanpa itu kita tidak bisa mengakses Wikipedia. Nah, tetapi Wikipedia sendiri menyediakan satu layanan melalui proyeknya, yaitu Kiwix, sehingga konten-konten yang ada di Wikipedia yang diakses secara online bisa juga diakses secara offline. Nah, kita lihat dulu ya. Ini Wikipedia, kita cari dulu. Wikipedia offline ya adalah maaf teman-teman, saya belum connect ke jaringan wifi. Saya connect dulu ya. Oke, saya coba lagi. Nah, kita lihat di sini, saya perbesar supaya lebih enak. Wikipedia versi offline dapat digunakan pada saat komputer tidak terhubung dengan jaringan internet. Wikipedia menyediakan seluruh isi basis data untuk pengguna yang berminat. Nah, ini dapat digunakan untuk mirroring, penggunaan pribadi, cadangan, atau query basis data untuk pemeliharaan. Semua isi teks dilisensikan di bawah lisensi dokumentasi bebas GNU. Nah, ini nanti kita bahas mengenai GNU ini suatu saat. Jadi intinya ini boleh kita ambil, boleh kita sebarkan, ya, tanpa kita takut melanggar lisensi. Nah, karena lisensinya ini bebas. Jadi sekali lagi, Wikipedia ini kita bisa akses tanpa jaringan internet. Nah, untuk mengakses jaringan internet, untuk mengakses jaringan offline ya, maka dibutuhkan perangkat lunak bebas, itu Kiwix ya. Jadi Kiwix ini nanti fungsinya untuk membaca Wikipedia secara offline, jadi tidak memerlukan koneksi internet. Nah, nanti berkas-berkas kontennya itu berformat zip. Nah, jadi berformat zip ini merupakan isi atau konten dari Wikipedia ya. Nah, itu bisa digunakan di Linux, bisa digunakan di Windows, bisa digunakan di Mac, bisa digunakan di Android, bisa digunakan di iOS. Jadi ini multi platform ya. Nah, jadi kita berterima kasih sama ini ya. Orang ini memang luar biasa memberikan pengetahuannya supaya kita bisa ikut mengambil manfaat dari situ. Oke. Nah, bagaimana untuk mendapatkan file Kiwix ini? Ya, kita masuk ke situsnya, yaitu Kiwix ya. Nanti kita masuk di sini. Kita klik ini. Nah, di dalam Kiwix ada dua hal yang perlu kita download. Yang pertama adalah pembacanya, ya, aplikasi untuk membaca konten, dan tentunya yang kedua adalah konten.
Itu kita bisa masuk di sini di download ya. Tapi kita lihat dulu sekilas ya. Jadi ini tujuannya menyebarkan pengetahuan melalui free software, melalui software bebas ya, ke seluruh dunia. Nah, kira-kira seperti itu, yaitu sehingga orang-orang yang tidak memiliki akses internet juga bisa mendapatkan informasi juga ya. Nah, ini dikasih contoh misalnya di Kuba, karena Kuba ini layanan internetnya juga belum baik. North Korea karena lebih pada ketertutupan negara Korea Utara itu sendiri terhadap dunia luar ya, jadi kadang-kadang informasi itu diselundupkan ya, entah melalui flash disk, entah melalui micro SD, pokoknya yang kecil-kecil yang tidak mudah di sweeping oleh aparat Korea Utara. Dan juga misalnya di Ghana ya, ini Ghana di salah satu negara di Afrika. Nah, mereka memakai informasi-informasi dari Kiwix ini untuk sekolah-sekolah mereka ya, karena tentu infrastruktur ini hampir mirip dua-dua ini, infrastruktur internet mereka yang kurang baik. Nah, kalau Korea Utara ini lain kasus ya, karena pemerintahnya yang tertutup terhadap dunia luar dan memblok di mana warga di Korea Utara itu tidak bebas untuk mengakses internet. Nah, sehingga pengetahuan menjadi terbatas. Nah, jadi saya rasa ini Kiwix satu proyek sosial yang amat mulia ya, untuk men-share pengetahuan ya, jadi siapapun boleh mengakses pengetahuan itu secara bebas. Nah, saya kembali lagi, kita masuk ke download untuk mengambil atau mengunduh materinya. Nah, ini disesuaikan dengan platform yang kita pakai atau teman-teman pakai. Di sini bisa, kalau teman-teman menggunakan Windows, boleh mendownload Windows, Android, Mac, iOS, dan Linux. Nah, karena kebetulan saya menggunakan GNU Linux dan Android, maka dua ini yang saya download untuk pembacanya ya, aplikasi pembacanya. Nah, itu kita tinggal download ya, misalnya saya tunjuk saja. Kalau teman-teman menggunakan Windows, tinggal klik saja ini Windows, tunggu beberapa saat, dan kemudian nanti kita tinggal klik OK. Nah, besaran filenya itu kurang lebih 105 MB ya untuk Windows. Nah, kalau untuk Android ya, ini langsung kita diarahkan ke Play Store, nanti kita download sendiri ya. Oke, saya kembali dulu ke Kiwix-nya. Nah, untuk Linux kita menggunakan ada dua, bisa menggunakan bisa kita mendownload binarinya. Ini binari itu paketnya yang sudah lengkap ya. Bisa kita juga menggunakan GNU FlatHub. Nah, ini dua-dua. Nah, kalau untuk Ubuntu 20.04.1 yang seperti yang saya pakai ini agak bermasalah ya di binaris ini, jadi saya lebih menggunakan ini karena lebih pas. Nah, selain aplikasi pembaca, kita juga bisa mendownload yaitu materinya ya, materi atau kontennya, ini konten package. Nah, ini yang pasti besar teman-teman, konten package-nya. Nah, tergantung kita mendownload konten package-nya dalam bentuk apa, apakah
dalam bentuk, dan maksud saya dalam bentuk bahasa Indonesia, berbagai bahasa ya, misalnya bahasa Indonesia, apakah kita bisa juga menggunakan bahasa Inggris, ya tergantung kebutuhan kita ya. Nah, misalnya kalau kita mau mendownload dalam bahasa Indonesia, kita dapatkan seperti ini, kita tinggal cari terus turun ke bawah. Ini sudah lewat ya, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Jadi besaran filenya ini 5,7 giga. Nah, di dalamnya tentu berbagai macam artikel ya, artikel-artikel yang ada, karena sebenarnya Wikipedia ini adalah ensiklopedia. Kalau teman-teman pasti lebih tahu lah, ensiklopedia itu kurang lebih ringkasan seluruh ilmu pengetahuan ya, atau mungkin tertentu ya. Jadi bisa dia terdiri dari beberapa macam ringkasan ilmu pengetahuan, atau mungkin beberapa dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, saya kembali lagi, jadi ini khusus untuk bahasa Indonesia, tapi kalau teman-teman merasa kurang puas karena kontennya mungkin tidak lengkap, ini ada satu lagi, yaitu tentu bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita mau pengetahuan yang lebih besar ya, tentu kita mengaksesnya melalui bahasa Inggris ya. Jadi berbahagialah teman-teman kalau memiliki kemampuan bahasa Inggrisnya yang baik ya. Tentu informasinya jauh lebih lengkap ya, karena coba lihat besaran ininya 93 giga ya, sedangkan kalau untuk bahasa Indonesia cuma 5,7 giga ya. 10%-nya saja enggak sampai ya, kurang lebih mungkin sekitar 5% atau 6% lah dari informasi kalau dalam bentuk jika dibandingkan dengan Wikipedia offline dalam versi bahasa Inggris. Nah, kita lihat tadi. Jadi tidak hanya Wikipedia, ada Wiktionary juga di sini. Ya, Wiktionary itu semacam kamus ya, Wiktionary-nya. Jadi Wiktionary ada dalam bahasa Inggris, juga ada dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, aplikasinya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa Wikipedia offline atau Kiwix ini kita bisa akses semua informasi tanpa menggunakan jaringan internet ya. Saya matikan dulu. Apakah memang benar kalau kita bisa mengakses ini tanpa internet? Saya matikan. Oke. Saya coba untuk ini, berarti saya sudah tidak terhubung lagi ya teman-teman ya dengan internet, karena jaringan wifi saya matikan, dan saya juga tidak terhubung melalui kabel Ethernet. Oke, kita masuk di sini. Ini kebetulan saya masukkan ada beberapa ini, ada Wikipedia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Ini Wiktionary atau kamus dalam bahasa Indonesia dan kamus dalam bahasa Inggris. Coba kita akses dulu yang Wikipedia offline dalam bentuk bahasa Indonesia atau Kiwix ini. Kita klik open. Nah, ini ya, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, coba kita pelan-pelan ya. Nah, ini misalnya kita lihat profil dari Perdana Menteri Jepang yang sudah mengundurkan diri, yaitu Shinzo Abe ya. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi ini kita bisa dapatkan informasinya tanpa terkoneksi dengan internet.
Atau misalnya kita mencari katakanlah kayak mana ya, kita lihat dulu kayak mana. Nah, ini profil kayak mana ya, sudah dijelaskan seperbesar. Nah, ini sama persis dengan yang ada di Wikipedia. Jadi konten yang ada di Kiwix ini sama persis yang ada di Wikipedia, isinya sama persis ya, karena kan ya tinggal dipindahkan saja. Nah, atau misalnya kita mencari katakanlah biologi ya, biologi. Misalnya kita klik mengenai evolusi, kita cari misalnya gen. Nah, ini semua dijelaskan di sini ya. Kita cari misalnya Gregor Mendel dan seterusnya. Atau misalnya ekonomi ya. Nah, ini dijelaskan semua di sini. Nah, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bla 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 dan seterusnya. Nah, kategori umum ada ekonomi mikro, makro, sejarah pemikiran ekonomi, metodologinya, bidang dan subbidang ya, dan seterusnya. Nah, jadi dengan kita memiliki Kiwix ini sangat membantu kita dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya untuk daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh layanan internet. Apakah itu terutama sekolah-sekolah ya, kasihan sekali kalau mereka tidak mendapatkan itu dan mereka hanya terfokus pada buku pelajaran. Tapi kalau ada seperti ini pasti akan jauh lebih baik lagi. Jadi bukan berarti menggantikan misalnya peran buku, tidak, tetapi ini melengkapi informasi selain misalnya didapatkan dari buku, kalau itu khusus untuk sekolah. Atau bisa juga dijadikan sebagai perpustakaan pribadi ya. Saya berarti kesimpulannya bahwa ini sangat baik dan saya merekomendasikan ya, kalau ada teman-teman yang ingin mendapatkan ini secara free, secara bebas, dan bisa diaplikasikan dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, tanpa kita selalu tergantung dengan infrastruktur internet. Ya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Kalau ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.